Monggo Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Soekardi sebagai guru kita, kemudian juga sebagai pembina, ada di pengajian Sentral Zoom online Asyifa rahimakumullah. Kemudian yang sangat kami muliakan guru-guru kita, para pinesepuh, para alim, ya, yang sangat kita taati. Kemudian mudah-mudahan ilmu yang didharma baktikan atau disampaikan kepada para jamaah khususnya ada di Zoom online Asyifa ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang berfaedah, ilmu yang berhikmah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga yang sangat kami banggakan kepada Bapak Ibu donatur yang menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolongnya dan Allah akan memantapkan istiqomahnya, ya, langkah-langkahnya kepada jalan yang benar. Kemudian tanda-tandanya orang yang akan dimasukkan ke dalam surga itu adalah orang yang diberikan mudah untuk berbuat baik. Dianugerahi Allah mudah untuk berbuat baik. Rasulullah bersabda, kullun muyassarun ma khuliqa lahu. Setiap kalian akan dimudahkan sesuai dengan takdir kalian. Itulah tanda-tandanya jika orang itu akan meniti masuk ke dalam surga, insya Allah akan meniti jalan yang baik itu. Baik maksudnya benar, sesuai dengan yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu, di samping itu, ya, kita banggakan juga pengurus, ya, yang ngurus Zoom online Asyifa ini. Mudah-mudahan diparingi Allah sehat walafiat, diparingi oleh Allah mudah lancar rezekinya, diparingi selamat oleh Allah semuanya. Kemudian juga panjenengan semua yang tetap istiqomah, para jamaah bapak-bapak ibu-ibu ini yang tetap istiqomah untuk mengikuti kajian setiap ba'da subuh ini. Jadi diperkirakan jamnya jam 5.45. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang didapat, ya, dari guru-guru kita benar-benar menjadi ilmu yang berfaedah, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak pantas kalau kita sebagai hamba Allah yang beriman itu tidak bersyukur. Definisinya syukur adalah menggunakan nikmat Allah, digunakan sesuai dengan apa yang telah diridhoinya. Saya ulang, menggunakan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, digunakan sesuai dengan apa yang diridhoinya. Itulah bersyukur. Kalau kita tidak ingin mengalami kebangkrutan seumur hidup, maka syukurlah kita kepada Allah. Karena syukur itu akan ditambah oleh Allah nikmat-nikmatnya. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna adzabi lasyadid. Inilah jalan yang benar, yang lurus itu. Sehingga insya Allah sampai di penghujung akhir hayat kita, maka insya Allah kita tidak akan mengalami kebangkrutan seumur hidup itu. Bangkrut dalam bidang keimanan, terutama juga bangkrut dalam bidang masalah yang ada hubungannya dengan ridhonya Allah atau masuk ke dalam surganya Allah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini rupanya saya akan membawakan sebuah tema,
Mudah-mudahan tema ini itu bisa dijadikan sebagai pokok-pokok pegangan kita, karena tema ini kita kembalikan kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak ingin hidup kita ini tersesat, ya, seumur-umur, sejak mulai kita hidup di dunia sampai nanti kita hidup di alam kubur, sampai kita nanti dibangkitkan Allah dari alam kubur, hidup di akhirat selama-lamanya itu, maka jika kalian tidak ingin tersesat hidup kita, maka kembalikanlah pokok pegangan kita itu kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad yang sahih. Begitu Bapak Ibu. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda, Nabi Muhammad ya rupanya berani menjamin. Jadi berani menjamin bahwa manusia pasti tidak akan tersesat selamanya. Taraktu fikum amroini in tamassaktum antadillu abada. Al-hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika kamu berpegang kepada dua perkara, maka niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu bagaimana seseorang muslim itu memilih pemimpin? Monggo, kita ikuti ya kajian kita ini. Bapak Ibu, ketahuilah pada zaman sekarang ini, itu rupanya semakin ramai. Orang berlomba-lomba mengejar jabatan. Berebut kedudukan. Sehingga menjadikannya sebagai sebuah obsesi hidup. Menurut mereka, yang menganut faham ini atau prinsip ini, tidak lengkap rasanya selagi hayat masih dikandung badan. Kalau tidak pernah atau meski sekali menjadi orang penting, orang yang dihormati, orang yang dihargai oleh masyarakat. Ini obsesinya. Ya, menurut pemahaman mereka, jabatan baik formal maupun informal itu dipandang sebagai sebuah aset. Gitu. Jadi sekarang itu aset itu tidak cuma hanya harta, ya, tidak cuma hanya harta, tetapi juga berupa jabatan, ya, baik itu formal maupun informal. Itu menurut pemahaman mereka, Bapak Ibu. Karena jabatan baik langsung maupun tidak langsung berkonsekuensi kepada keuntungan. Begitu menurut paham mereka. Berkonsekuensi dengan kelebihan, kemudahan, kesenangan, dan setumpuk kepentingan lainnya. Maka tidaklah heran ya menjadi kepala daerah misalnya, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, ya, direktur, dan sebagainya. Merupakan impian dan obsesi mereka, mulai dari kalangan politikus, purnawirawan, birokrat, saudagar, tokoh masyarakat, bahkan sampai kepada artis. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita saksikan bahwa mereka berebut mengejar jabatan, akan tetapi sayang tanpa mengetahui siapa sebenarnya dirinya itu. Bagaimana kemampuannya? Layakkah dirinya untuk memegang jabatan atau kepemimpinan tersebut? Parahnya lagi, mereka kurang atau tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat kepemimpinan itu sendiri. Karena menganggap bahwa jabatan adalah merupakan keistimewaan, merupakan fasilitas, merupakan kewenangan tanpa batas, kebanggaan dan popularitas. Padahal jabatan adalah tanggung jawab. Jabatan sebenarnya adalah tanggung jawab. Jabatan adalah amanah. Jabatan adalah pengorbanan. Jabatan adalah pelayanan dan keteladanan yang dilihat dan dinilai banyak orang. Bapak Ibu, bahkan amanat ini tidak bergeser sejengkal rambut pun, sejengkal tanah pun, bahwa amanat ini besok akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hingga kini masih banyak di antara masyarakat yang beranggapan bahwa masalah jabatan, proses pemilihan pemimpin hanya urusan dunia, begitu, dan tak ada sangkut pautnya dengan urusan akhirat, begitu katanya. Bapak Ibu, padahal sebenarnya jabatan yang diemban seseorang dan proses pemilihan seorang pemimpin tidak hanya urusan dunia, akan tetapi sangat erat hubungannya dengan urusan akhirat. Subhanallah. Bukankah menurut pandangan keyakinan agama Islam, tidak ada sebutir biji sawi pun kecilnya perbuatan manusia ini yang tidak dimintai pertanggungan jawab oleh Allah besok di akhirat. Tegasnya Bapak, Islam tidak mengenal dikotomi atau sekularisasi yang memisahkan antara dunia dan akhirat, termasuk para pemegang jabatan. Dan masalah memilih seorang pemimpin, masalah ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hormat, Bapak Jandi. Assalamualaikum, Pak Jandi. Saya ingin membacakan ayat, Pak Jandi. Panjenengan buka surat Al-Baqarah. Ayat 100, mulai ayat 165. Ya, saya bacakan, Pak Jindi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan simai yattakhidhu min dunillahi andada may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah walladzina أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Saya lanjutkan Pak, ayat 166, 167. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب فقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Monggo Pak Ji. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya pada Allah. Sekiranya orang-orang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka.
dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Insya Allah. Bapak Ibu, ayat ini salah satu di antaranya adalah sebab salah memilih pemimpin. Dia tidak bisa keluar dari neraka itu karena sama-sama dijebloskan ke neraka itu antara yang diikuti dengan orang yang mengikuti, termasuk pemimpin yang akan kita pilih itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian pemimpin dalam Quran, ya, pemimpin berasal dari kata pimpin. Dalam bahasa Inggris itu namanya lead. Berarti bimbing dan tuntun. Dengan demikian di dalamnya ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang dipimpin dan yang memimpin. Setelah ditambah awalan pe, ini di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang saya lihat, itu menjadi pemimpin. Itu dalam bahasa Inggris namanya leader. Berarti orang yang menuntun atau yang membimbing. Bapak Ibu, secara etimologi, maksudnya secara bahasa, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok dalam dalam kepemimpinan itu. Ini saya baca di pengertian pemimpin, Bapak Ibu, ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam perspektif Al-Quran, ya, term pemimpin itu dalam pengertian sebagaimana yang telah diuraikan dapat merujuk pada term yang namanya khalifah. Itu di Al-Quran, Pak. Khalifah. Ya, ini ada di surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-30. Itu saya cari di kamus, ya. Kemudian ada namanya imamah. Itu istilahnya, ya. Imam itu namanya pemimpin juga. Ini disebut dalam surat yang ke-21 Al-Anbiya ayat 73. Nanti bisa dipersani. Kemudian ada namanya ulul amri. Ulil amri. Itu disebut dalam surat yang keempat An-Nisa ayat 59. Ada lagi disebut dalam kata sultan, ya, sultanan nasira. Itu disebut di dalam surat yang ke-17, surat Al-Isra ayat yang ke-33. Kemudian juga disebut mulk, ya, al-mulk, itu ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu disebut dalam surat yang ketiga Al-Imran ayat 26. Juga ada disebut namanya aulia. Ya, disebut dalam surat Al-Imran ayat yang ke-28. Dan masih banyak Bapak Ibu di dalam Quran istilah namanya term yang namanya pemimpin itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sebagai seorang muslim tentunya wajib mengembalikan segala persoalan hidup dan kehidupan kita itu kepada kitab suci Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Nabi Muhammad mengatakan, siapa saja yang hidupnya itu, ya, walaupun secerdas apapun, sundul langit pintere, titele profesor doktor, gitu ya. Tetapi kalau orang itu tidak, pikirannya tidak diilhami oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang sahih, saya katakan, pasti hidupnya tersesat, Bapak Ibu. Saya ulang. Sepandai apapun, sundul langit paribasane, ibaratnya saking pintere, titele profesor doktor. Tapi kalau alam pikirannya itu tidak diilhami oleh kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang sahih, maka sudah bisa dipastikan orang itu pasti akan tersesat hidupnya dunia akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita sebagai orang muslim, kita ini sudah ansih jelas bahwa kita kembalikan permasalahan hidup dan kehidupan kita itu kepada petunjuk Allah yang benar. Petunjuk Allah yang mutlak kebenarannya. Itulah kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, masalah kepemimpinan dalam pandangan Quran itu bukan sekedar kontrak sosial antara seorang pemimpin dengan masyarakat. Tidak cuma hanya kontrak sosial antara pemimpin dan masyarakat, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara pemimpin itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bapak Ibu, hal ini juga bisa kita lihat, Pak Jandi, surat 2 Al-Baqarah, Pak, ayat 124. Saya bacakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ya, ayat ini adalah merupakan ayat bahwa sebenarnya seorang pemimpin itu, Bapak Ibu, itu adalah merupakan janji ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengatakan bahwa aku tidak akan mengangkat seorang pemimpin yang dolim. Jadi ini berarti betul-betul kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, dengan hormat, ini pedomannya orang Islam ya. Mungkin kalau orang yang beragama lain, aku tidak mengerti. Tapi pedoman orang Islam itu, seseorang itu, kalau menobatkan dirinya menjadi seorang pemimpin, berarti dia kontrak dengan Allah. Janji setia dengan Allah. Dan Allah akan mengawasi saat-saat, detik-detik, langkah-langkah seorang pemimpin itu. Untuk memimpin rakyatnya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kepemimpinan adalah amanah. Titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuatu yang diminta. Apalagi dikejar dan diperbutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab untuk melayani daripada rakyatnya yang dipimpin maksudnya. Semakin tinggi pangkat dan jabatan seseorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, bertindak dolim, dan sewenang-wenang. Balasan dan upah seorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat kelak, bukan kekayaan dan kemewahan di dunia itu. Akan tetapi amanat tanggung jawab itulah yang akan dimintai pertanggungan jawab besok di hadapan Allah. Semakin tinggi jabatan seseorang yang dipegang, maka semakin berat pula, subhanallah, untuk mempertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Karena itu pula, ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, ini dalam riwayat hadis, riwayat Muslim, ya, meminta suatu jabatan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Dzar, kamu lemah. Dan ini adalah amanah. Sekaligus dapat menjadi sebab seseorang menjadi nista dan penyesalan di hari kiamat. Bila
amanat ini disia-siakan. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amanat ini dulu sudah ditawarkan kepada langit, bumi, matahari, gunung, ya. Tetapi hanya manusia rupanya kayak yang siap untuk menerima amanat itu. Kata Allah, manusia itu adalah bodoh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, disebut juga di dalam hadis, di dalam Al-Quran, monggo ini bisa ya, kepemimpinan menuntut keadilan. Sedang keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan, dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Di antara bentuknya adalah dengan mengambil keputusan yang adil antara kedua belah pihak yang berselisih, mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, tanpa memandang etnis, budaya, dan latar belakang. Itulah keadilan. Hal ini Bapak Ibu diceritakan Allah ya, di dalam Quran. Pak Jandi. Surat 38 Pak. Surat Shad. Ayat 26. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas. Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillahi innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Surat 38 ayat 26 Pak Ji. Iya Pak Ustaz. Untuk lanjutkan baca Pak. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Karena mereka melupakan hari perhitungan. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oke. Untuk itu, masyarakat harus paham dan mengerti tentang tata cara memilih pemimpin. Baik memilih seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain. Kenapa? Karena sosok seorang pemimpin merupakan faktor penting dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat. Tegasnya, jika seorang pemimpin itu mempunyai kepribadian sederhana, adil, jujur, baik, kemudian dia bertanggung jawab, punya keahlian, juga amanah, niscaya rakyat atau masyarakat akan hidup makmur. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak jujur, korup, serta mendolimi rakyatnya, niscaya rakyatnya akan sengsara dan menderita. Bapak Ibu, dalam pandangan agama Islam, hukum memilih pemimpin itu wajib. Jika ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini juga disebut di dalam Al-Quran. Misalnya contoh, ada di surat yang ke-42, surat Asy-Syura, ayat yang ke-38. Ini saya bacakan dulu aja. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka umat Islam adalah dengan musyawarah di antara mereka. Ini pandangan Islam ya untuk memilih pemimpin itu dengan musyawarah. Ya, ada dalam satu hadis, idza kana salasatun fi safari falyu amiru ahadahum. Jika ada 3 orang bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Hadis riwayat Imam Abu Daud
dari Abu Hurairah. Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa ya bahkan dalam kelompok kecil pun Nabi menganjurkan untuk memilih seorang pemimpin agar tercipta ketertiban dan kemaslahatan. Apalagi jika kelompok tersebut besar seperti negara atau komunitas, maka tentu lebih diperlukan adanya seorang pemimpin yang dapat mengayomi, yang dapat membimbing mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini itu syarat-syarat wajibnya memilih seorang pemimpin. Itu syarat. Monggo. Satu, adanya kebutuhan untuk memilih seorang pemimpin untuk menjaga agama. Oh, ngatan, menjaga agama maupun ketertiban masyarakat. Dua, ini ya, jadi syarat wajibnya memilih pemimpin itu loh. Kemudian yang kedua, adanya calon-calon yang layak menjadi pemimpin. Baik dari segi keimanannya, akhlaknya, maupun keluasan keilmuan agamanya. Kemudian yang ketiga, adanya proses musyawarah untuk mencari kemufakatan. Bapak Ibu, yang keempat, adanya kesediaan dan ketaatan dari umat untuk mengikuti pemimpin yang telah dipilih tadi. Bapak Ibu, kriteria pemimpin yang ideal juga telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam beberapa ayat ya di dalam Al-Quran maupun hadis. Bapak Ibu, tentu saja sebagai umat Islam agar berupaya untuk mengikuti kriteria tersebut. Agar mendapatkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seorang pemimpin yang mampu menegakkan keadilan, seorang pemimpin yang bisa memberikan rasa aman, ketenangan dan ketentraman, serta bisa mensejahterakan rakyatnya. Bapak Ibu, dalam ajaran Islam, tentu saja pemimpin yang terbaik yang bisa dijadikan sebagai uswah adalah keteladanan dalam memimpin umat sepanjang masa. Siapa dia? Dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, melalui kitab suci Al-Quran, Allah memerintahkan agar mentaati ulil amri atau seorang pemimpin itu. Itu disebut di dalam Al-Quran. Pak Jandi? Iya, Pak. Surat An-Nisa, Pak, surat keempat. Ayat 59 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayatnya 54 ya? Oke. Ayat 59 Pak Ji. 9. Surat An-Nisa Pak. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibat. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika terjadi perbedaan ya dalam menentukan suatu perkara, baik itu memilih seorang pemimpin dan lain-lain, maka kembalikan kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak boleh rupanya tidak taat sama pemimpin karena pemimpin itu memang merupakan penguasa yang sudah kontrak perjanjian untuk bisa menunaikan amanat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah jadi seorang pemimpin itu. Karena dia rupanya akan dijebloskan neraka walaupun orang muslim Bapak Ibu, tapi dia tidak bisa keluar dari neraka itu. Subhanallah. Masya Allah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal itu adalah Nabi kita Muhammad. Karena Rasulullah itu memiliki beberapa sifat, yakni sidik. Ya, sidik itu adalah bertindak benar, ya, atau bisa dijelaskan itu kejujuran. Kemudian amanah itu kena dipercaya. Kemudian fatonah itu punya kemampuan, ya, ilmu, gitu ya. Kemudian tabligh itu informatif, ya, mendengar suara rakyatnya, mendengar keluhan rakyatnya, mendengar sambatnya rakyat. Itu namanya tabligh. Bapak Ibu, sifat ini dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik di antara syarat-syarat pemimpin yang harus dipilih oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Bapak Ibu, ini syaratnya. Ya, satu, pemimpin itu harus pemimpin yang beriman dan bertakwa, dan dia pemimpin yang jujur. Seorang pemimpin harus mempunyai kepribadian yang taat dan takwa kepada Allah. Karena bila seseorang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, maka akan mudah melakukan kebijakan yang tidak bisa dikontrol dan kewaspadaan. Sehingga hal ini merupakan sebuah kriteria terpenting sebelum terjun menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu, seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa, lalu kemudian dia jujur. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah itu pernah menegaskan kepada salah seorang sahabatnya untuk tidak minta jabatan. Saya ulang. Rasulullah pernah menjelaskan kepada sahabatnya agar tidak minta jabatan. Sepanjang dia minta itu rupanya ingin memperkaya diri, ingin berbuat dolim. Akan tetapi dia minta jabatan itu karena memang dia mempunyai tugas untuk bisa berbuat adil, ya, amanah, dan dia benar-benar menjadi orang yang beriman dan takwa. Maka Bapak Ibu, keputusannya itu akan mendapatkan pahala yang besar. Bahkan disebut dalam satu hadis bahwa pemimpin yang adil itu akan mendapat naungan besok. Ketika manusia-manusia semuanya tidak dapat naungan ada di padang mahsyar yang terik mataharinya sangat panas. Pemimpin yang adil inilah salah satu di antara hamba-hamba Allah yang akan mendapat naungan besok ada di padang mahsyar itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi saya ulang, minta jabatan itu sebenarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi karena mengingat dengan menyaksikan kedoliman yang merajalela, maka meminta jabatan untuk jadi pemimpin itu adalah sah. Seperti halnya yang dimukukakan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-55. Pak Jandi. Iya, Pak. Saya bacakan surat 12, Pak. Iya. Surat 12 ayat yang mulai ayat yang ini 55, Pak Ji. Monggo bisa saya bacakan ya. Saya bacakan. Ya, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Monggo Pak Ji. Ya, Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Lah, ayat ini, walaupun dalam hadis Nabi yang sahih tadi orang itu tidak boleh minta jabatan, akan tetapi mengingat orang itu menyaksikan dengan banyaknya kedoliman, ya, banyaknya rupanya ketimpangan-ketimpangan, maka orang itu jadinya bahkan dianjurkan untuk minta jabatan itu dalam rangka ingin menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat itu, Bapak Ibu. Seperti halnya Nabi Yusuf ini. Ya, Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan.
Itu maksudnya Nabi Yusuf minta jabatan. Begitu Bapak Ibu. Tetapi tujuannya Nabi Yusuf agar supaya tidak banyak koruptor-koruptor di negeri itu. Subhanallah. Dan yang kedua, rupanya dia juga mengukur sejauh mana kemampuan, keluasan keilmuannya dalam bidang masalah yang mau dijabat itu, Bapak Ibu. Nabi Yusuf juga, aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seorang pemimpin itu harus teguh pendirian, istiqomah. Sebelum proses pemilihan seorang calon pemimpin, tentunya telah merumuskan dan mempunyai tujuan yang baik dalam membangun sebuah daerah kekuasaannya. Hal ini biasanya sudah tertuang dalam sebuah visi dan misi seorang calon pemimpin. Agar tercapainya visi misi yang direncanakan itu, seseorang dapat dilihat dari sikap dan kepribadian yang tidak pelin-pelan atau mempunyai sikap istiqomah. Karena bila seseorang itu tidak mempunyai jiwa istiqomah, akan dapat merusak sebuah tatanan pemerintah dan dapat membelot dari visi-visi tersebut, dari visi misi itu. Hal ini bukan tanpa alasan. Karena ketika seseorang telah duduk dalam kursi kepemimpinannya, tentunya banyak sekali dorongan atau permintaan dari orang yang berkepentingan dalam membuat sebuah polisi atau kebijakan yang pada akhirnya dapat melenceng dari visi misi yang telah dirumuskan sebelumnya. Bapak Ibu, ini salah satu di antara keistiqomahan seorang pemimpin. Pak Ji, panjenengan buka Pak, yaitu ada di surah Fussilat. Surah Fussilat Pak Ji. Ayat yang ke-30 sampai 32. Surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat yang ke-41 Pak Ji. Iya Pak Ustaz. Monggo saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Fussilat pinten wau Ustaz? Surat Fussilat ayat yang ke-30 Pak Ji. Start. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah. Sampun, lanjut Pak. Lanjut itu, tinggal sedikit. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah Pak Ji. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita, ya. Jadi sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah. Maka dibutuhkanlah seorang pemimpin yang tidak pelin-pelan ini. Istiqomah. Janji-janji pada saat kampanye itu akan dilaksanakan dengan istiqomah.
dengan betul-betul istiqomah. Janji yang benar yang akan diwujudkan dalam program-programnya untuk mensejahterakan, untuk menegakkan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya itu. Masya Allah. Kemudian pemimpin yang ketiga syaratnya adalah pemimpin itu harus amanah. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Amanah. Nah, di dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Bapak Ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yastarhihillahu ra'iyatan. Yastar'ihillahu ra'iyatan. Yamutu yauma yamut wa huwa ghasun li ra'iyati illa harramallahu alaihil jannah." Subhanallah. Tidaklah seorang hamba yang diserai Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya. Masya Allah. Kecuali Allah akan mengharamkan ia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu, matine mati curang, maka neraka tempatnya. Dan Allah mengharamkan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kemudian syarat yang ketiga, pemimpin harus bertanggung jawab. Oh, karena setiap manusia itu jadi pemimpin. Rasulullah bersabda di dalam satu hadis, qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fal imamul ladzi 'alan nas ra'in huwa mas'ulun an ra'iyatih. War rajulun ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'yatun ala ahli bait zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulun lahu anhu. Wa Abdurrahman ra'in ala malin wa Abdurrajul ra'in ala malin sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Subhanallah. Bapak Ibu, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah dalam kepemimpinan kalian itu. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungan jawab atas yang dipimpinnya itu. Masya Allah. Oleh karena itu sikap bertanggung jawab merupakan sifat dasar yang harus ada pada diri seorang pemimpin. Jadi dia tidak pengecut, Bapak Ibu. Seorang suami adalah pemimpin istri dan anak-anaknya. Dan istri adalah pemimpin terhadap keluarga suaminya, serta anak-anaknya pula yang akan dimintai pertanggungan jawab terhadap anggota keluarganya. Seorang pelayan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungan jawab terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini ya, yang paling akhir, bahwa pemimpin adalah orang yang ahli dalam kepemimpinan serta luas ilmunya. Masya Allah. Nih. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan mempunyai keluasan ilmu. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli, tentunya keahliannya dalam menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang, baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, saya ingin membacakan, Pak Jandi. Ini Pak Ustaz. Ya, saya bacakan surat Baqarah, Pak. Nah, surat Baqarah ayat 247. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 247. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal.
Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Dan Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Taulut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Taulut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Bapak Ibu, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa syarat seorang pemimpin bukan cuma hanya karena kekayaan hartanya, ya, akan tetapi dari sudut pandang sejauh mana dia mempunyai ilmu yang luas, begitu. Ayat ini diabadikan Allah di dalam Quran tentang Allah memilih, ya, seorang yang namanya ini panglima perang atau raja yang namanya Tolut pada waktu zamannya Nabi Samuel. Setelah Nabi Musa wafat, kemudian diganti oleh Yusa bin Nun, kemudian diganti oleh Tolut ini. Ketika memerangi raja dari Babilonia yang namanya Jalut atau Goliat. Dan pada saat itulah Allah mentakdirkan Nabi Daud yang atas izin Allah membunuh namanya Jalut itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu pemimpin itu layak diberikan kepada orang yang ahli dalam bidang memimpin. Karena Nabi Muhammad juga pernah menyatakan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza dhuyi'at al-amanatu fantadiris sa'ah. Qala kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Rawahul Bukhari. Apabila sifat amanah itu sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kehancuran negeri itu. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, hilangnya amanah itu bagaimana? Nabi menjawab, jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah, kata Rasulullah, terjadinya kehancuran itu. Masya Allah. Kemudian, Bapak Ibu, syarat pemimpin yang paling akhir, yaitu pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Pemimpin yang mencintai rakyat dan dicintai rakyatnya. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikumul ladzi tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa sirarul a'immatikum alladzi tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunakum wa yal'anunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebabnya apa? Kemudian pemimpin dibenci rakyat karena mereka tidak amanah. Ya, mereka rupanya juga tidak bisa menegakkan keadilan. Oleh karena itu Bapak Ibu, nuwun sewu, di akhir daripada pertemuan saya, dari paslon-paslon itu, maka panjenengan kan sudah pinter. Mestinya panjenengan bisa milih salah satu. Okay? Monggo, silakan pilih salah satu. Yang penting panjenengan punya keyakinan yang sudah saya sampaikan di pertemuan ini. Wallahu a'lam bishawab. Panjenengan sudah pinter milih, nggih. Mudah-mudahan Allah merahmati panjenengan dan Allah memilihkan seorang pemimpin di negeri ini. Pemimpin yang sudah saya sampaikan spesifikasinya itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Nuwun sewu, saya serahkan kepada Bu Haji Lin. Terima kasih.